Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang selalu berkhidmat terhadap perbuatan-perbuatan bajik, amal soleh adalah diajarkan oleh Allah akan hakikat kebenaran. Siapa sebenarnya orang soleh itu? Orang soleh adalah orang yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah, tidak mudah putus asa, berada di jalan yang lurus. Kekuatan imannya diletakkan pada nilai-nilai kebenaran yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wujud menegakkan agama Allah adalah kesetiaannya terhadap perintah dan larangan Allah. Belumlah disebut telah menegakkan agama Allah sekiranya seseorang baru menjalankan perintah Allah tapi tidak sanggup meninggalkan apa yang dilarangnya. Pencampuran antara hak dan batil bukanlah kriteria kesolehan. Kebenaran tidak berada di dalam ketidakkonsistenan dalam menyikapi apa yang dikehendaki Allah. Karena itu, kesolehan seseorang ditunjukkan dengan kekonsistenan apa yang diperbuat, lisan dan tingkah lakunya dengan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Allah ke dalam hatinya. Jika misalnya apa yang diperbuat seseorang di wilayah zahiriyah seolah benar, sedangkan hatinya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah tipuan, tentu perbuatan orang tersebut bukanlah termasuk perbuatan menegakkan agama Allah. Contoh yang paling sering dilakukan adalah riya, berbuat baik ingin meraih pujian dari orang lain, tidak dilandaskan sejalan dengan kehendak Allah atau ikhlas karena Allah. Itulah sebabnya orang yang tidak konsisten kerap kali mudah terseret kepada kelihayan iblis merayu untuk berbuat seolah-olah baik. Ketidakcermatan terhadap bisikan hatinya dapat menggeser nilai-nilai keimanan kepada kemunafikan dan kemusyrikan. Hati yang kotor atau hati yang berpenyakit karena tidak disucikan jiwanya, maka berpengaruh terhadap perkataan dan tingkah lakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syam ayat 9 sampai dengan 10. Jika Allah telah menerangkannya di dalam Al-Quran, maka berbuat menyucikan jiwa tak lagi dapat dihindari. Menyucikan jiwa adalah sebuah proses untuk membebaskan diri dari segala bentuk kejahatan makhluk, baik golongan jin, iblis maupun manusia, hawa nafsu yang dihembuskan di dalam dada. Cara yang paling ampuh untuk menyucikan jiwa adalah dengan mengaktifkan hati berzikir di setiap keadaan dan waktu. Karena itu, semakin jauh hati dari mengingat Allah, zikrullah, dengan sebanyak-banyaknya di setiap keadaan dan waktu, berdiri, duduk, dan berbaring pada pagi, petang, siang, dan malam hari, maka semakin berpeluang besar setan membisik-bisik kejahatan pada dada ruhaniah manusia. Keniscayaan berjuang menyucikan jiwa janganlah dipandang mustahil dapat terjadi. Orang-orang yang selalu ragu dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya, yakni menyucikan jiwa dan jangan mengotorinya, akan tenggelam di dalam kemunafikan. Maka tidaklah sholat dan berzikir seorang munafik yang selalu ragu-ragu selain apa yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran berikut ini. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila.
mudhabdhabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapati jalan untuk memberi petunjuk baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 142-143. Tanpa perjuangan untuk melawan kebatilan di dalam diri sendiri, sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jihadul akbar, jihadul nafas. Perang terbesar adalah memerangi hawa nafsu melalui zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang dilakukan secara ikhlas di dalam hati. Quran Surat Al-A'raf 205 di saat berdiri, duduk dan berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103 akan sulit meraih ketentraman jiwa. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang tentram jiwanya akan ditambah keimanannya oleh Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dan inilah hakikat dari berzikir di dalam hati, yakni hati menjadi tentram dan meningkat keimanannya. Jika hakikat berzikir diraih, maka hakikat salat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, juga khusyuk atau mengingat Allah di dalam salatnya, sebagaimana yang dikehendaki Allah pun akan dapat diraih. Seperti keterangan Allah pada dua ayat berikut ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.